Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan terkait dengan Erik ten Hag ya. Di dua pertandingan pertama Manchester United masih belum bisa bermain secara optimal, belum bisa bermain secara baik, belum bisa bermain secara meyakinkan. Walaupun Manchester United berhasil mendapatkan satu kemenangan, tapi juga menderita satu kekalahan kan ya. Nah, dari situ gue melihat banyak nih opini, pendapat ya kan terkait dengan manajer Erik ten Hag yang di musim ini. Erik ten Hag ini dia ingin supaya Manchester United bermain, atau konsepnya ini kan dengan formasi yang baru 4-1-4-1 yang sampai dengan di pertandingan kedua dianggap masih belum bisa berjalan ini, masih belum bisa menunjukkan raihan atau bahkan permainan yang diinginkan oleh fans. Bermain atraktif, menyerang, solid, rapi, tajam. Ini masih belum bisa. Bahkan dari dua pertandingan Manchester United baru mencetak 1 gol. Itu juga dicetak oleh pemain belakang ya kan, oleh Raphael Varane. Penampilan terakhir ketika menghadapi Tottenham Hotspur di babak pertama lebih bagus daripada ketika menghadapi Wolves, tapi di babak kedua kacau balau. Nah, mulai muncul nih selentingan yang meragukan Erik ten Hag ya. Gua ikuti di sosial media, di berita, di macam-macam lah. Mulai ada suara-suara nih yang mempertanyakan Erik ten Hag. Sikap gue jelas, gue selalu 110% mendukung siapapun manajernya. Kritik tentu saja gue sampaikan. Gue tidak selalu sepakat dengan apa yang dimainkan, berusaha untuk diimplementasikan oleh Erik ten Hag di atas lapangan. Contohnya Marcus Rashford, Bruno Fernandes. Gue beranggapan Bruno Fernandes itu kurang maksimal di kanan, lebih bagus di posisi nomor 10. Marcus Rashford pun juga demikian. Garnacho menurut gue masih belum siap sebagai starter. Tapi tentu saja gue punya keterbatasan. Erik ten Hag yang lebih tahu situasi di dalam maupun di luar skuad Manchester United. Banyak juga yang berpendapat Erik ten Hag sudah mengeluarkan banyak atau merekomendasikan kepada manajemen Manchester United untuk berinvestasi di skuad ini lebih besar lagi. Gua ada data ini, gue ambil dari Transfermarkt. Sejauh ini Erik ten Hag selama satu musim menuju ke musim kedua di Manchester United banyak sudah mendatangkan pemain dan harganya juga tinggi-tinggi ya. Ada Anthony, Rasmus Højlund, Casemiro, Mason Mount. Ada banyak pemain. Memang kalau gue lihat dari perjalanan Manchester United musim lalu, ada pemain yang didatangkan berhasil, ada yang tidak. Itu gue sangat jelas melihat. Pemain seperti Wout Weghorst contohnya kurang berhasil. Pemain lini depan, striker yang walaupun ketika datang gue ada rasa optimis, tapi ternyata tidak demikian. Dia tidak bisa menjadi penyedia gol yang banyak dari Manchester United. Walaupun harus diakui juga menurut gue harus mengakui bahwa ada gaya permainan yang berbeda di lini depan Manchester United dengan adanya Wout Weghorst. Pergerakan, pressing, sangat aktif. Ini berbeda dengan pemain lain, contoh Anthony Martial. Walaupun tugas utamanya dia gagal ya, karena cetak gol sangat minim. Marcel Sabitzer pun juga demikian. Didatangkan untuk menggantikan Christian Eriksen yang cedera panjang, tapi tidak bisa memberikan konsistensi dalam penampilannya. Ada beberapa kesempatan dia bermain bagus, tapi banyak kesempatan dia juga bermain biasa-biasa saja, bahkan cenderung buruk. Tapi jangan lupa, ketika didatangkan, Manchester United kesulitan untuk untuk melakukan pergerakan di musim dingin, transfer musim dingin, karena kebijakan transfer yang pada saat itu memang Manchester United tidak berencana sama sekali kan untuk mendatangkan pemain baru. Bagaimana dengan transfer musim panas tahun lalu? Ada pemain mahal yang didatangkan seperti Anthony yang masih belum bisa berkembang ini ya, dan bahkan sudah mulai banyak suara-suara yang mengatakan dia dijual saja dan lain-lain. Menurut gue terlalu berlebihan pendapat seperti itu ya. Gue melihat biarkanlah dia beradaptasi dulu. Erik ten Hag tentu saja juga punya rencana kenapa dia ingin mendatangkan Anthony dengan harga yang mahal dan sangat mendorong manajemen yang akhirnya pun juga
bergulat dalam tanda kutip untuk mendatangkan Anthony yang bahkan sampai memakan waktu yang cukup panjang ya kan untuk bisa menghadirkan. Dan musim ini ada Mason Mount yang didatangkan tapi sampai dengan sejauh ini masih belum bisa berperforma bagus, dan kabar terakhir dia justru cedera sama seperti Rasmus Højlund. Dan cederanya dua pemain baru di Manchester United ini dikhawatirkan bisa membuat situasi sulit bagi Manchester United terutama di awal-awal musim. Bagaimana Manchester United juga dituntut atau diharapkan diekspektasi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dibanding musim lalu di kompetisi yang diikuti musim ini, termasuk Premier League, dan ini juga harus diawali dari awal musim bahkan karena persaingan akan sangat ketat. Nah, ini menurut gue akan menjadi awal musim yang sulit lagi-lagi bagi Erik ten Hag, sama seperti musim lalu. Gua melihat tantangannya besar, walaupun di musim pertamanya Erik ten Hag bisa dibilang sukses ya. Tapi di awal musim ini ya banyak kesulitan. Skema yang belum masuk, pemain yang belum beradaptasi, baik itu pemain yang ada beberapa pemain dari musim lalu, Tyrell Malacia contohnya juga bahkan cedera. Musim ini pemain baru juga Rasmus Højlund, Mason Mount, situasinya masih harus absen dulu, dan ini menimbulkan kesulitan karena Erik ten Hag harus berhadapan lagi dengan pemain-pemain yang dia miliki musim sebelumnya yang mungkin tidak semuanya sebenarnya diharapkan masuk ke skema dari Erik ten Hag yang ingin dibangun di Manchester United. Terkait dengan membangun Manchester United ini juga tantangan besar. Bagaimana Erik ten Hag kan juga harus mengganti nih pemain-pemain ya kan yang sebelumnya berada di Manchester United dan dianggap atau dinilai, dianalisa tidak bisa bermain di konsepnya Erik ten Hag, tidak bisa mengimplementasikan konsep dari Erik ten Hag. Musim ini saja Erik ten Hag sudah melepas sampai dengan sejauh ini video gue bikin ya, Anthony Elanga, pemain muda yang sebenarnya banyak yang menilai sebenarnya punya potensi tapi belum mendapatkan kesempatan menit bermain yang tinggi, bukan di posisi aslinya dan lain-lain, dilepas. Ada juga Fred, pemain senior yang setelah beberapa musim terakhir bersama di Manchester United dengan ups and down-nya, progresnya musim ini dilepas. Dijual dengan harapan memang untuk bisa meremajakan lini tengah. Ya kan, artinya setelah Fred cabut diharapkan akan ada penggantinya nih yang lebih bagus dari sisi kualitas dan juga bisa mengimplementasikan taktik, sistem, bahkan juga filosofi dari Erik ten Hag di atas lapangan. Walaupun sampai dengan video ini gue bikin, belum ada pemain baru yang datang. Selain Mason Mount di lini tengah. Alex Telles tidak perlu dibahas, dan Iqbal. Nah ini juga sempat ditanyakan. Ditanda tanya ya kenapa kalau dilepas, tapi tentu saja Erik ten Hag juga punya pendapatnya. Kenapa kok akhirnya dijual nih pemain yang dikatakan bertalenta sebenarnya. Di musim sebelumnya bahkan lebih luar biasa lagi. Banyak pemain senior musim lalu, di awal musim ini tentu saja ada David De Gea. Musim lalu ada Cristiano Ronaldo, ada Paul Pogba, Edinson Cavani. Banyak pemain senior dan banyak mungkin ya kalau menurut gua mengkesampingkan dilepasnya pemain-pemain tersebut yang menurut gua justru inilah yang bisa jadi potensi dressing room yang bergejolak karena pemain-pemain senior tersebut tentu saja sudah punya dalam tanda kutip akar masing-masing di dressing room dan ini tidak mudah. Musim ini Erik ten Hag juga melakukan perubahan yang radikal, mencopot Harry Maguire dari ban kapten, bahkan mendrop dia kan bukan lagi jadi pilihan utama di lini belakang Manchester United. Fans mungkin melihat ini keputusan yang bagus ya, ini akan membawa sesuatu yang positif, tapi bagaimana dengan dressing room? Personality, ya kan, hubungan antara pemain. Sama seperti kalau kita di kantor, pasti ada hubungan satu sama lain yang bukan hanya soal kerjaan, tapi ada pengaruhnya antara pribadi dan juga pekerjaan. Ini ada potensi, menurut gua ya, perubahan-perubahan ini menimbulkan gejolak. Dan menurut gua, asumsi gua bukan tidak mungkin, karena itulah, sekali lagi nih ya, ini asumsi ringan amatiran, ada yang namanya perubahan, bukan berarti banyak pihak menganggap ini sebagai sesuatu yang negatif di dressing room, enggak, tapi ada adaptasi lagi lah yang terjadi di dressing room. Sehingga banyak adaptasi-adaptasi yang masih sampai dengan saat ini berlangsung di dressing room yang mungkin mengakibatkan implementasi dari taktik strategi di atas lapangan tidak berjalan mulus. Disebutkan di artikel sebelumnya dari The Athletic yang gue bikin juga kontennya ya kan, bagaimana
Kegiatan pre-season itu sangat padat, sangat jauh, menguras energi, menguras fisik, dan ini ada imbasnya. Dikhawatirkan ada imbasnya di awal-awal musim Manchester United. Salah satunya menurut gue ya cedera yang dialami oleh pemain Manchester United, utamanya Mason Mount. Karena Mason Mount betul-betul mengikuti dari awal ya kan perjalanan tour dari Manchester United yang mungkin di musim sebelumnya bersama dengan Chelsea tidak dialami. Mungkin ya tingkat keketatannya pre-seasonnya ini berbeda. Karena kan mereka juga mengadakan mungkin aktivitas selain pertandingan persahabatan di atas lapangan dan lain-lain dalam kaitannya dengan sisi komersial dari Manchester United. Intinya apa? Intinya gua melihat musim kedua dari Erik ten Hag tantangannya justru lebih besar daripada musim pertama. Tantangannya lebih besar daripada musim pertama karena situasi keadaan yang gue sebutkan tadi plus ditambah dengan ekspektasi. Ekspektasi dari banyak pihak, utamanya dari fans, melihat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag, apa yang berhasil didapatkan musim lalu. Dan ini sering sekali yang mengakibatkan menurut gue ya, lalu melihat membandingkan Manchester United dengan tim-tim lain yang menurut gue, dalam tanda kutip ya, sudah jauh lebih mapan daripada Manchester United. Manchester City, Liverpool, Arsenal, tim-tim itu, atau bahkan Newcastle sekalipun yang sudah punya keunggulan start dari sisi manajer dibandingkan Erik ten Hag. Bahkan bagaimana manajemen klub Manchester United sekarang kan sedang bergolak nih. Menanti keputusan penjualan klub bagaimana dan lain-lain. Klub-klub tersebut kan tidak punya situasi seperti itu. Sementara Manchester United ada. Dan ini juga menambah lagi faktor yang menurut gua membuat musim kedua dari Erik ten Hag ini akan menjadi musim yang berat. Dan kalau gua bandingkan dari pelatih-pelatih Manchester United sebelumnya, Jose Mourinho di musim kedua justru dia mampu membawa Manchester United finish lebih tinggi. Setelah di musim pertama sudah langsung mempersembahkan trofi ya di Europa League. Tapi di musim pertama dia finish di peringkat ke-6, di musim kedua finish di peringkat kedua. Louis van Gaal, Premier League peringkat ke-4 di musim pertamanya. Di musim kedua dia turun peringkat ke-5 tapi mampu mempersembahkan Piala FA. Ole Gunnar Solskjaer, peringkat ketiga, lalu di musim keduanya dia masukkan sebenarnya setengah musim awal, tapi nggak gue anggap, musim selanjutnya ketika dia musim full, peringkat ketiga, musim selanjutnya peringkat kedua. Bagaimana dengan Erik ten Hag? Ini dia menurut gue tantangannya. Ada banyak situasi yang tidak menguntungkan, paling tidak di awal musim, yang ya dia harus bekerja keras. Dan dari fans, justru yang gue harapkan adalah bukan suara-suara sumbang out. Karena ini masih 2 pertandingan. Kasihlah mungkin sekitar paling tidak 10 pertandingan. Atau bahkan sampai tengah musim. Erik ten Hag juga paham. Sama seperti manajer-manajer sebelumnya di Manchester United. Kalau mereka ini tidak bisa hanya melakukan proses tanpa progres. Artinya hasil itu tentu saja harus terus diperlihatkan. Maksud gue hasil seperti apa? Contoh. Di Premier League, kita lihat nanti ada di mana Manchester United di sekitaran tengah musim. Kalau seandainya Manchester United masih tetap berada di zona Liga Champions, menurut gua masih cenderung aman. Tapi kalau Manchester United tercecer di peringkat ke-8, peringkat 9, maka akan ada lampu kuning bahkan ya untuk Erik ten Hag. Dan gue yakin dia pun juga paham dengan hal tersebut. Tapi jangan lupa, situasi saat ini di Manchester United, ini situasi yang juga sulit bagi siapapun manajer yang berada di sini sekarang. Bagaimana situasi kepemilikan klub tidak jelas, ya. Sekarang kalau seandainya ada pelatih baru katakanlah yang datang, dia reportnya ataupun direct tanggung jawabnya ke Richard Arnold, tapi posisi dari Richard Arnold juga tidak akan lama karena begitu ada pengumuman penjualan hasilnya apapun itu, gue yakin Richard Arnold punya kemungkinan besar akan selesai. John Murtough juga banyak sekali posisi-posisi yang tidak pasti. Sehingga siapapun yang datang ya menurut gue akan mengalami kesulitan yang bukan tidak mungkin sama atau bahkan lebih besar daripada Erik ten Hag. Sehingga menurut gue, atau paling tidak untuk gue sendiri, sikap gue bagaimana? Sikap gue adalah ya seperti gue katakan di awal, mendukung Erik ten Hag. Kritik yes, mendukung tetap iya. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan Erik ten Hag di saat ini adalah selain waktu,
juga support. Support dari siapa? Ya dari fans. Gua mengalami dan juga merasakan bagaimana fans di Old Trafford ya, beberapa pertandingan musim lalu, mungkin ketika Manchester United tidak bermain dengan bagus sekalipun, termasuk ketika kalah telak ya di pertandingan tandang di Anfield, mereka tetap memberikan dukungan, mereka tetap memberikan support ke Erik ten Hag. Kenapa? Karena dia tahu dia inilah sosok kuncinya. Biarkan dia bekerja, biarkan dia memiliki waktu, biarkan dia memperbaiki Manchester United yang sangat-sangat rumit. Bayangkan, melepas pemain dengan jumlah yang cukup besar, perombakannya pun juga sangat besar, ini tidak mudah. Ada faktor-faktor banyak resiko menurut gue, termasuk di dressing room seperti yang tadi gue katakan ya. Lalu mengimplementasikan taktik di atas lapangan. Erik ten Hag harus menguasai dressing room dulu. Dan nampaknya sampai dengan saat ini, proses ini artinya menguasai dressing room, berusaha untuk menguasai dressing room, memegang dressing room, ini masih terus berlangsung. Nggak mudah loh mencopot kapten seperti itu. Memang di luaran kita menganggap oke, Harry Maguire just Harry Maguire. Tapi kan kita tidak pernah tahu peran Harry Maguire di dressing room itu seperti apa. Ya kan, sehingga menurut gue banyak hal yang masih terus harus diperbaiki. Oke, gue juga paham banyak fans menginginkan hasil yang positif, kemenangan ya kan dari Manchester United, tapi tidak ada sesuatu yang instan, dan Erik ten Hag menurut gue sudah berada di jalan yang benar. Memang tidak ada jaminan dia akan terus on the track, tapi dengan paling tidak sampai dengan saat ini gue masih melihat dia ini masih berada di jalur tersebut. Masih belum berada di tujuan, masih jauh sebenarnya. Dan oleh karena itulah menurut gue, dan gue harapkan juga fans tetap mensupport ya Erik ten Hag ini supaya bisa terus membawa Manchester United on the right track, di track yang betul, sehingga nanti akan sampai ke tujuan. Musim ini pesaing-pesaing Manchester United ngeri-ngeri menurut gue ya. Bagaimana persiapan yang mereka lakukan, ambisi, target juga sama-sama besar. Dan ini juga menambah tantangan yang lebih besar lagi, challenge yang lebih besar lagi kepada Erik ten Hag di Manchester United. Sehingga sekali lagi sebelum gue akhiri video ini, gue teringat salah satu perkataan dari Sir Alex Ferguson, salah satu manajer paling besar legendaris Manchester United ya. Dia mengatakan kalau tidak bisa mensupport Manchester United ketika kalah, jangan mensupport Manchester United ketika menang. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.